Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Aranita dari kelas MJ1B dengan NIM 4312201055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 25 sintaks atau instruksi perintah pada Linux. Yang pertama ada PWD atau singkatan dari Print Working Directory yang akan memberikan informasi mengenai direktori aktif yang sedang kita akses. Hasil command-nya seperti home, username. Yang kedua ada CD atau singkatan dari Change Directory untuk mengubah atau membuka direktori tertentu. Yang ketiga ada rmdir, merupakan perintah untuk menghapus direktori. Perintah ini hanya bisa menghapus direktori yang masih kosong. Yang keempat ada rm, perintah ini dapat menghapus satu file secara khusus. Kita bisa menggunakan perintah rm dengan menggunakan perintah seperti rm file name. Tidak hanya itu, kita bisa menghapus banyak file dalam waktu yang bersamaan dengan menulis rm file name 1, file name 2, dan file name 3. Yang kelima ada mkdir atau singkatan dari make directory, berfungsi untuk membuat folder atau directory baru. Yang keenam ada cat, perintah cat yaitu singkatan dari can Tenet, berfungsi untuk menggabungkan file. Yang ketujuh ada echo. Echo command dapat menawarkan banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk memasukkan data yang biasanya berbentuk teks ke dalam file, dan juga dapat memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Yang kedelapan adalah is. Perintah is dapat mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam working directory atau direktori aktif. 9. Locate. Pada perintah locate adalah cara tercepat dan termudah untuk mencari file dengan direktori dengan parameter nama. Yang ke-10 find, menggunakan find command untuk menemukan suatu file atau direktori. Pencariannya dengan perintah ini hanya akan dikotuskan pada direktori tertentu. Yang ke-11 touch, perintah touch digunakan untuk membuat file baru dengan berbagai jenis format seperti txt, zip, maupun HTML. Yang ke-12 sudo. Perintah sudo adalah sebuah perintah dasar Linux yang memungkinkan kita menjalankan berbagai macam task yang memerlukan root atau administrative permission. Yang ke-13 cp. Perintah cp digunakan untuk menyalin file dari direktori aktif ke direktori lain. Yang ke-14 mv. Fungsi utama command mv ini yaitu untuk memindahkan file, meskipun juga bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Yang ke-15 ping. Command ping berfungsi untuk mengetahui atau mengecek koneksi Anda ke server. Yang ke-16 zip dan unzip. Zip command digunakan untuk mengompres file menjadi zip archive. Yang ke-17 hostname. Hostname merupakan perintah Linux yang dapat digunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan i di akhir command, alamat IP jaringan akan ditampilkan. Yang ke-18 chown. Chown merupakan perintah di Linux yang berasal dari singkatan charge. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder kepada user tertentu. Tujuannya adalah supaya hanya user yang mempunyai file atau folder itu yang bisa membukanya. Yang ke-19 mod. Perintah cmod atau change mode berfungsi untuk mengganti izin akses terhadap suatu file atau directory. Urutan perintahnya adalah cmod opsi izin akses nama file. Yang ke-20 uname. Perintah uname atau Unix name digunakan untuk mengetahui informasi dasar mengenai sistem Linux yang Anda gunakan. Versi kernel, tanggal rilis, tipe prosesor, nama sistem operasi, dan sebagainya. Yang ke-21 df. df adalah singkatan dari disk file system. Command ini digunakan untuk mengecek ruang disk dan akan menampilkan penyimpanan yang tersedia dan digunakan di perangkat Anda untuk sistem file. Yang ke-22 diff. Perintah diff atau singkatan dari difference yang digunakan untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Yang ke-23 du atau singkatan dari disk usage yang berguna untuk melacak atau mengecek seberapa banyak kapasitas disk yang digunakan oleh suatu file atau directory dengan bantuan perintah du. Yang ke-24 tar. Perintah tar atau gnutar digunakan untuk membuat file arsip menyimpan banyak file dalam satu file arsip disk dan mengekstrak file arsip atau memulihkan file individual dari arsip.
25 atau yang terakhir adalah grep. Grep merupakan salah satu perintah dasar Linux yang paling sering digunakan. Fungsinya adalah untuk mencari teks atau pattern dalam suatu file. Itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.